Lantas setelah ditetapkan sebagai tersangka, adakah permohonan maaf secara langsung dari RH maupun RZ kepada Norma, bahkan ajakan untuk berdamai? Pemirsa Silat RCTI, setelah melalui babak yang cukup panjang, skandal antara mertua dan menantu di Banten yang sempat menggegerkan publik, akhirnya menemukan titik terang. RH dan RZ, ibu dan mantan suami dari Norma Risma, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perzinahan. Lantas seperti apa fakta-fakta di balik perjalanan kasus yang sempat viral menuai sorotan tersebut? Bagaimana pula kondisi terkini Risma dan sang ayah? Fakta pertama, pasca dilaporkan Norma Risma, akhirnya ibunya dan mantan suaminya jadi tersangka kasus dugaan perzinahan. Setelah melalui proses hingga lebih dari setengah tahun, RH dan RZ, ibu serta mantan suami Norma Risma, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan perzinahan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan yang dilayangkan oleh Norma ke Polda Banten pada bulan Januari lalu. Secara khusus kepada tim Silat RCTI kemarin, di Banten, Norma pun memberikan tanggapannya terkait penetapan status hukum ibu dan mantan suaminya itu. Baginya, perasaan di hati berkecamuk, antara lega namun juga miris karena salah satu tersangka adalah ibunya sendiri. Lantas setelah ditetapkan sebagai tersangka, adakah permohonan maaf secara langsung dari RH maupun RZ kepada Norma, bahkan ajakan untuk berdamai? Ya sudah kan, suratnya juga udah datang kan ya. Aku mau ucapin terima kasih untuk kepolisian di Polda Banten gitu, karena ya dibilang lega ya pasti lega ya Kak, karena kan prosesnya juga panjang, dari awal kita bikin LP juga kan perjuangannya luar biasa gitu. Cuman ya sebenarnya aku agak ngeri juga sih kalau ngomong kayak gini, karena kan wanitanya kan ya ibu aku gitu. Jadi ya agak bingung juga lah, jadi aku intinya ya aku ikutin proses hukumnya aja. Terima kasih banyak karena sudah berusaha untuk profesional juga kan, pihak kepolisiannya sudah bekerja keras. Kemarin pihak dari Polda memberikan informasi, kalau nggak salah itu ya mungkin teman-teman sudah tahu lah beritanya seperti itu. Ya saya sih nggak mau seperti apa ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah beritanya juga sudah kemana-mana gitu loh. Yang saya inginkan ya antara R dan N ya dan H ya, mertua ya, berdamailah begitu loh, karena itu nanti tidak ada ujungnya. Satu, memang manusia itu nggak luput dari kesalahan. Yang kedua, pasti di antara mereka kan ada yang disakiti, walaupun seperti apa, kalau namanya ada perdamaian itu lebih bagus. Fakta kedua, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kabarnya sempat ada upaya perdamaian antara Norma dan RZ. Namun nyatanya Norma tetap melanjutkan berkat bantuan hukum dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Saat awal permasalahan mencuat, Norma pun sempat dilaporkan oleh RZ atas dugaan pencemaran nama baik. Namun seiring berjalannya waktu dan situasi semakin memanas, RZ mencabut laporannya dari Polda Banten. Di sisi lain, Norma pun tetap melanjutkan perkara hukumnya dengan dibantu oleh Hotman Paris, hingga kini RZ dan RH ditetapkan sebagai tersangka. Saya berharap semoga kasus ini bisa segera terselesaikan, karena prosesnya kan sudah lumayan lama, saksi-saksi juga sudah jelas. Jadi saya juga mau membuka lembaran yang baru, karena ya sebenarnya lumayan capek juga ya kalau ini nggak selesai gitu. Pengen semuanya cepat beres. Bapak Kapolda Banten datang ke Hotman 911 di Kopi Joni, Ibu Norma yang buat laporan polisi atas dugaan perselingkuhan intern di lingkungan keluarga. Laporan polisinya agak macet ya, gimana itu? Agak cukup lama, Ya. sekitar setengah tahun baru ada naik status sidik, belum tersangka aja Pak. Kurang saksi, bolak-balik ya, kurang saksi. Padahal sebenarnya saksi itu udah cukup, bahkan dari awal tuh
sudah cukup. Bahkan kita nunggu dari pagi sampai tengah malam, itu ya sama aja begitu. Jadi memang kalau mau dibilang ini ada percobaan untuk melakukan mediasi perdamaian. Jadi beberapa kali mereka datang ke rumah klien kami untuk melakukan perdamaian. Itu sampai ramai sekali, setiap datang satu mobil gitu. Tapi klien kami tetap tidak mau untuk melakukan perdamaian, tetap pada keinginannya untuk mendapatkan keadilan. Waktu itu sempat mau ada perdamaian di kedua belah pihak, tapi karena mungkin ada pihak-pihak ya ketiga ya, saya juga nggak begitu paham ya, akhirnya nggak jadi. Sampai saat ini pun belum, kayaknya sih kalau saya lihat belum ada perdamaian gitu. Dan di satu sisi ternyata dari pihak R waktu lapor di Polda Banten pun sudah dicabut gitu. Kirain kata dia sih, oh ini ada perdamaian lah di kedua belah pihak, tapi faktanya memang nggak seperti itu. Trauma tuh bingung ya Kak jawabnya gitu. Takutnya aku bilang aku trauma, tapi definisi trauma aku tuh bukan gitu kan. Tapi kalau memaafkan ya sebelum mereka minta maaf juga ya aku udah maafin kan. Karena kalau misalnya aku nggak maafin pasti kan di hati tuh kesal, marah terus gitu kan. Nggak bakalan tenang-tenang di akunya gitu. Aku udah maafin lah sebelum mereka minta maaf gitu. Tapi ya balik lagi kan, namanya hukum ya harus tetap berjalan gitu. Fakta ketiga, saat kasusnya dan RZ semakin memanas, Norma Risma langsung melakukan pengaduan ke Hotman 911 untuk mencari keadilan. Ya, Norma datang ke Kopi Joni mengkonsultasikan kasus hukum yang dihadapinya kepada pengacara yang sudah tidak diragukan lagi kehebatannya tersebut. Secara tegas, Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya akan dengan senang hati mendampingi Norma jika dirinya dipanggil oleh kepolisian atas laporan sang mantan suami. Dalam kesempatan itu, Norma menyerahkan bukti-bukti yang ia miliki kepada Hotman Paris. Salah satunya surat pengakuan yang dibuat setelah penggerebekan terjadi. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Ya dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2. Kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak kok cuma diserang melulu juga. Wah, ya kan gitu loh. Dia lagi mikir. Ya terima kasih banyak juga untuk Pak Hotman, Ibu Putri gitu kan, dan tim 911 yang udah bersedia meluangkan waktunya, tenaga, pikiran buat aku untuk ngebantuin aku sampai ada di titik ini. Terima kasih banyak. Fakta 4. Norma Risma yang membongkar kasus dugaan perzinahan antara suaminya dan ibunya sendiri hingga bikin geger di medsos dan mempunyai bukti saat penggerebekan. Fakta keempat, semua permasalahan yang terjadi bermula setelah Norma Risma membongkar kasus dugaan perzinahan antara suami dan ibunya sendiri, sehingga membuat geger seantero tanah air. Berawal dari unggahan di media sosial, Norma pun muncul dalam podcast Denny Sumargo dan menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi. Ia mengaku memang sudah memiliki kecurigaan ada api di balik hubungan RZ dan ibundanya. Meskipun begitu, karena dibutakan oleh cinta, ia tetap menikah dengan pria yang dikenalnya sejak bangku SMA itu. Buntutnya RZ yang merasa difitnah menuai hujatan dari banyak pihak, bahkan kehilangan pekerjaannya. Hal itu membuatnya tidak terima hingga melaporkan Norma ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Norma memiliki sejumlah bukti saat penggerebekan RZ dan RH, salah satunya surat perjanjian yang disaksikan oleh pejabat setempat. Ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu gitu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Tanya kepala desa, ada surat
yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ kejadiannya. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Berzina mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Aku ya kan Allah tuh pas Allah ngasih ujian ke hambanya itu kan pasti tahu nih bahwa oh si hambaku yang ini tuh kuat gitu. Allah aja percaya kalau aku kuat gitu, masa aku meragukan gitu. Ibaratnya ya namanya hidup kan emang tempatnya ujian ya Kak gitu. Jadi ya udahlah, ketika ada masalah yang kemarin ya udah nggak apa-apa, mau nangis gitu, aku nikmatin semuanya, nangis, marah, kecewa, semuanya rasanya gitu kan beberapa bulan yang kemarin gitu, sampai akhirnya lama-lama aku juga capek. Aku juga kan selalu berdoa, ya Allah aku pengen kayak Norma yang dulu gitu, pengen ceria lagi gitu, aku pengen nggak mau kayak gini lagi lah intinya gitu. Aku pengen tolong kasih aku keikhlasan gitu. Emang ikhlas tuh sulit ya Kak gitu, tapi aku masih terus berusaha. Setiap sholat juga minta, ya Allah berilah aku keikhlasan atas apa yang telah terjadi gitu, karena kan segala sesuatunya sudah digariskan sama Yang Maha Kuasa gitu. Fakta kelima, kini Norma bersama ayahnya baru saja umroh dan sudah tak peduli lagi dengan mantan suami dan ibunya. Norma kini fokus dengan ayahnya dan sudah bekerja di tempat baru. Kini Norma Risma memilih untuk membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Kepada tim Silat RCTI kemarin di Banten, Norma mengaku bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan RZ yang kini merupakan mantan suaminya. Norma pun fokus menjalani hari-harinya dengan bekerja di tempat baru dan melanjutkan pendidikan kuliahnya. Bersama sang ayah, Norma pun beberapa waktu lalu berkesempatan untuk pergi ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Lantas benarkah Norma Risma benar-benar sudah move on dan memaafkan RZ dan RH atas pengkhianatan yang dilakukan keduanya? Iya, lebih menjadi masa sekarang. Jadi kan udah nggak ada status apapun kan. Jadi ya udah terserah dia mau apa, mau kemana gitu. Itu udah bukan urusan aku lagi. Sekarang Norma udah lebih baik daripada yang waktu awal-awal gitu. Alhamdulillah sehat juga gitu. Karena menurut aku ya kemarin kan udah habis lah air matanya, udah banyak dikeluarin juga, udah rasa marah, kecewa gitu, semuanya udah dinikmatin gitu. Jadi sekarang tuh udah lebih ke pemulihan aja sih Kak gitu kan, karena kemarin juga kan alhamdulillah udah umroh juga kan, udah banyak berdoa minta keikhlasan gitu. Alhamdulillah sekarang jadi udah lebih tenang, udah lebih baik, udah mulai bisa menjalani hidup dengan normal gitu. Oh emang apa ya Kak, emang bener ibaratnya dibalik rasa sakit yang kemarin tuh Allah kasih hadiah yang begitu indah. Alhamdulillah ada orang baik, Kak Sela Saukia beserta suami gitu kan, yang kasih Norma. Sama aku sih masih terus berusaha ya Kak untuk ngebahagiain Bapak gitu kan. Ya kalau sekarang Bapak sih aku nggak boleh kerja gitu, udahlah aku aja yang kerjakan gantian gitu, karena dulu juga kan Bapak udah kerja buat aku, sekarang Bapak udahlah nggak usah di rumah gitu, paling ya apa yang Bapak mau sebisa mungkin aku turutin gitu gantian. Mungkin cara aku untuk bahagiain Bapak saat ini baru bisa kayak gitu aja sih Kak gitu. Tapi pengen juga buka usaha lagi, karena kan cita-cita Bapak pengen punya usaha kan, kayak mie ayam yang kemarin sempat tertunda, aku pengen buka lagi gitu, pengen ngewujudin cita-cita Bapak yang pengen punya usaha dari dulu gitu, tapi sampai sekarang masih belum terlaksana gitu.